Gas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, Bapak Andre selaku dosen pengawal mata kuliah administrasi server. Di sini kami dari kelompok 9 yang kemarin sempat terkendala beberapa hal ketika di hari Jumat. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Raden Andika Danendra Prasetya dengan NIM 123230008 dan ada partner saya. Saya Arya Dewi Guna, NIM 123220058. Oke, baik. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan dari hasil kerja kelompok kami. Di sini kami membuat sebuah aplikasi laundry app, di mana di laundry app sendiri itu nanti bakal ada 3 role, yaitu owner, petugas, dan juga pelanggan. Dan juga di sini kita database-nya menggunakan MySQL, kontainernya menggunakan Docker, dan administrasi loginnya menggunakan Keycloak, dan juga untuk servernya kami ada di Ubuntu. Mungkin bisa dimulai dari owner dulu, Mas. Oke, dan ini adalah tampilan awal dari owner. Dan seperti namanya owner, ini dia hanya bisa melihat statistik. Yang pertama dari total pendapatan dari semua pendapatan yang ada di sum biasa, kemudian ada total pendapatan bulan ini dan total transaksi, dan dari 10 bisa dilihat, bisa dibuktikan di sini ada 10 data. Kemudian total transaksi selesai, ini juga bisa dibuktikan dengan data. Dan transaksi hari ini kita ada 2 transaksi untuk uji coba juga tadi. Dan itu aja untuk halaman owner, karena setidaknya owner hanya untuk memantau pendapatan. Oke, langsung kita ke halaman petugas ya, Mas. Ya. Oke, selanjutnya dari halaman petugas, di sini kita mengimplementasikan create, update, dan delete-nya. Mungkin bisa dimulai dari data pelanggan, Mas. Oke, data pelanggan ini kita bisa nge-create pelanggan yang nantinya bisa dipakai buat login atau buat email, username, dan password untuk pelanggan kita. Mungkin bisa ditambah dulu, Mas, tambah pelanggan. Bagas ya, Raden ya. Iya, Bagas. Gitu, Raden Pak. ya. Oke, nomornya bebas, Berapa ya? 80 ya. 80. Mungkin bisa bikin satu lagi, Mas, buat sekalian ini yang dihapus nanti. Oke. Bagas 80 90 deh. 90. Nah, oke. Nah, misal si Bagas ini nggak jadi, bisa kita hapus di database pelanggan. Database kita hapus, oke, kehapus. Oke, Raden. Itu sebagai pelanggan ke-12 di laundry kami. Oke, mungkin bisa lanjut ke nambah layanan, Mas. Oke, kita di sini bisa nambah layanan, semisal mau ada layanan buat cuci apa? Cuci Setrika coba. setrika aja bisa, oke. Misal harga per kilo 3.000. Nah, itu bisa kita simpan layanan. Oke, kembali. Nah, ini juga bisa diedit dan dihapus ya, sama halnya kayak yang tadi. Ini coba diedit. Nah, ketika emang harganya mau naik, di sini bisa kita naikkan dan bisa kita kurangkan. Nah, berhasil. Ya mungkin kita sekarang bikin transaksinya, Mas. Oke, kita bikin transaksinya. Sekarang kita bikin Raden, pilihannya dia mau setrika aja. Contoh 2 kilo, 3,5. Nah, itu bakal otomatis ke calculate. Nah, Raden, semisal udah dilakukan proses dan udah selesai, kita cek mungkin bisa ke halaman. halaman, ya kita cek di halaman Raden dulu. Ya 80 ya. Ya, 80. Oke. Jadi tadi nomor telepon itu untuk jadi passwordnya kan, Mas? Iya benar. Oke. Nah, di sini pelanggan atau yang datang menjadi customer itu bisa melihat status cucian, riwayat transaksi, dan harga layanan. Harga layanan mungkin. Nah, harga layanan ini bisa dicek. Ketika nanti ada layanan tambahan, itu bakal otomatis terupdate di sini. Gitu. Dan riwayat oke, mungkin di sini. Jadi status Iya cucian benar. ini bisa dilihat apakah udah selesai, apakah baru proses, atau siap diambil gitu. Di sini bisa dilihat.
Oke, mungkin ke riwayat transaksi, Mas. Belum ada Nah, ya? di riwayat transaksi ini bakal muncul ketika kondisinya adalah sudah diambil. Jadi sudah datang ke petugas dan petugas udah ngerubah statusnya menjadi diambil. Maka udah selesai diambil, maka nanti bakal muncul riwayat transaksinya. Nah, satu cucian selesai. Oke, habis itu yang diambil. Nah, nanti ini Ini cucian langsung selesai, diambil ya. lalu diambil. Oke, coba balik ke halaman Raden lagi, Mas. Kayak transaksi, Eh, udah nggak ada cuciannya. Dan di sini bakal transaksi satu, total belanja 14.000, berarti 3,5. Jadi gitu. Jadi untuk demo programnya seperti itu ya, Mas. ya, Mungkin kita selanjutnya bakal beralih tambah, ke, kita cek dulu halaman owner apakah bertambah. oke, kita coba cek di halaman owner. Total transaksinya nambah ya, Mas ya? Ya, nah, transaksinya nambah. Kemudian ya kita langsung lanjut penjelasan di back end ya. Jadi di back Oke. end itu oke, di backend sendiri untuk log aktivitasnya itu bisa dilihat di sini. Siapa saja yang login. Di sini username-nya itu juga semua aktivitas bisa dilihat, yang login itu siapa saja. Untuk autentifikasinya kita menggunakan keycloak, dan untuk backend atau servernya kita bukan Node.js. Ya, itu database-nya MySQL seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian untuk konfigurasi dari keycloak itu sendiri, di sini kita bisa menambahkan owner dari add user. Misal ownernya siapa, Mas? Kaget kan? Semisal ya, ini deh. Hisham, Siapa? Hisham, Hah? Hisham, 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 Hisham. Nah, Siapa? Hisham. Kita create. Kemudian role-nya kita tambahkan role sebagai owner ya, Mas. Oke. Owner sebagai owner. Set password dulu, Mas. Set password. Apa? Set passwordnya udah. Set password. Oh ya, set password ya. Hisham, kredensial. Nah, set Set password. password. Passwordnya satu dua tiga Misal, ya, 123 ya. oke, set. Save. Oke, coba login pakai itu, Kita Mas. coba login pakai ini Siam ya. Nah, Ada error handling juga ya. hmm, Hisham 1, 2, 3. ya bisa. Oke, masuk sebagai pemilik. Oke, Oke. mungkin cukup, Mas. Dari Mas cukup? Coba satu lagi untuk Oke. Dockernya, di sini kita menggunakan Docker ya. Dan untuk portnya kita menggunakan port 3000. Itu juga bisa digunakan dengan npm start. Jadi Docker ini untuk memudahkan saja. Ketika sekali klik itu bisa langsung jalan kontainernya. Mungkin itu aja sih, Mas. Oke, mungkin itu saja Pak Andre yang bisa kita sampaikan. Em, Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.